Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, saya ucapkan salam rahayu untuk para kung mania, puter mania, dan para mania-mania yang lain. Untuk video kali ini, saya akan coba menceritakan tentang awal-awal atau sejarahnya perkutut dan ciri-cirinya ya, terutama untuk katurangan dan rahasianya itu. Jadi untuk sampai sejauh ini ya masih belum pernah ada orang yang mengetahui secara pasti. Jadi sejak kapan sih orang mulai menyenangi burung perkutut itu? Lalu apakah burung ini itu asli dari Indonesia atau asli Jawa? Maksudnya bukan burung impor ya, gitu. Jadi kalau menurut catatan informasi dari orang-orang lama atau sejarah ya, burung perkutut itu mulai dipelihara sejak zaman Majapahit ya. Jadi sejak zaman Majapahit. Jadi pada masa kerajaan, zaman kerajaan itu sudah dipelihara. Terutama waktu itu dipelihara oleh para raja ya. Jadi banyak orang juga yang menaruh kepercayaan pada burung perkutut ini, bahwa burung perkutut ini adalah semacam burung keramat. Jadi bahkan bagi seorang penembak burung pun, kalau ada perkutut pasti menghindar, nggak akan berani menembak ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa burung perkutut itu selain memiliki suara yang merdu, di dalamnya itu juga ada semacam kayak sukma, atau banyak yang bilang itu kodam yang ada di dalamnya itu, dan itu tidak dipunyai oleh burung-burung yang lain. Ada burung perkutut itu yang bisa membawa keberuntungan bagi pemeliharanya, atau sebaliknya malah bikin kesulitan dan kesusahan bagi pemelihara atau pemiliknya. Jadi harus pintar memilih. Kalau mau memelihara perkutut, dipilih dulu, diseleksi dulu. Jadi biar kedepannya tidak ada kendala, atau biar sesuai harapan ya. Jadi bagi orang Indonesia, khususnya orang Jawa ya, memelihara perkutut ini sama halnya dengan memelihara semacam keris, cincin, batu-batuan ya, cincin batu-batuan, keris, dan benda-benda lainnya semacam jimat. Dan sudah lama, sejak dahulu kala orang sudah mempelajari tentang ciri-ciri dari perkutut itu. Jadi banyak perkutut itu beredar dari asal-asalnya juga, tergantung ciri-cirinya. Dalam ini untuk ciri-ciri ules, bulu ya, paru, warna kaki, lalu suaranya, bentuk tubuhnya, itu sudah ada dicatat oleh orang-orang, terutama orang Jawa ya. Mereka mencatat dengan seksama, jadi dan dicatat semua itu menjadi ada ciri-cirinya. Ciri-ciri ini, kakinya ini, parunya ini, kepalanya ini, bulunya ini. Oh, itu berarti tipe ini. Jadi semua ciri-ciri itu tadi disebut dalam katurangan. Jadi katurangan itu ciri-ciri perkutut dari sifat, tingkah lakunya, atau dari warnanya, atau dari ciri parunya. Jadi banyak tipe katurangan, dan tiap katurangan itu mempunyai ciri sendiri-sendiri. Di para pemelihara atau pemilik perkutut, katurangan ini sangat penting, karena itu merupakan seleksi jenis
dari tipe perkutut yang ingin dipelihara, biar nantinya harapannya tentunya setelah melihara burung itu akan ada dampak positifnya, bukan sebaliknya dampak negatif ya. Jadi perlu seleksi dalam memilih burung perkutut melalui jenis katuranggan itu tadi. Meskipun saat ini banyak penghobi burung ini banyak kekicauan ya, burung kicau, jadi mulai murai, kacer, cucak hijau, labet atau kenari bahkan. Tapi sampai saat ini kesenangan dalam memelihara burung perkutut itu masih belum hilang, dan masih banyak komunitas-komunitas lain, dan di beberapa tempat itu masih ada lomba gitu. Jadi masih punya pasar yang baik ya untuk burung perkutut ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan perkutut, terutama untuk jenis katuranggan dan rahasia-rahasianya ya. Benarkah burung perkutut itu bisa menenteramkan pikiran? Jadi kalau pemelihara burung itu pikirannya lagi kalut atau kacau, kemudian mendengarkan suara burung perkutut yang mengalun anggungannya itu atau suaranya, bunyinya, maka biasanya keresahannya, kekacauan pikiran atau pusing jadi reda ya. Jadi seolah suara perkutut itu menjadi pesona ya, yang mampu menghibur pemelihara burung itu, sehingga dapat menenteramkan secara menenteramkan hatinya, lahir dan batin. Wah, ada. Enggak tak jarang pemeliharanya itu senewen ya, jadi tak jarang juga pemiliknya itu menjadi ikut sakit ketika burungnya itu sakit. Lah itu jangan sampai lah guys. Tapi memang ada yang terjadi seperti itu, bukan karena apa, karena ada ikatan batin dengan burungnya itu sendiri. Jadi ketika burungnya sehat, berkicau, manggung, gacor, pemiliknya juga senang hatinya. Ketika burungnya sakit atau malas bunyi, pasti dia akan sedih juga. Nah, itulah seninya memelihara burung guys. Memang memelihara perkutut itu bagi penggemarnya sangat bikin hati senang ya. Bangun tidur, nanti masih belum mandi sudah bisa gantang perkutut atau menjemur, dengar bunyi perkututnya gacor sudah seneng guys. Sambil minum kopi, rokokan, dengerin di teras, wah nikmat guys. Jadi memang dalam memelihara perkutut itu diperlukan ketelatenan ya, dan kesabaran. Memang untuk mendapatkan perkutut yang baik itu perlu kesabaran ya dalam memeliharanya. Di samping perkutut itu suaranya yang bagus juga, tentu ada juga yang jenis tertentu karena kicauan atau katurangganya harganya jadi mahal. Bahkan untuk burung katuranggan atau karena suaranya, ada penggemar yang berani bayar jutaan, bahkan tukar dengan mobil Mercy guys. Lalu apakah burung yang bagus itu cuma bisa dimiliki oleh orang-orang yang duitnya banyak, yang cuannya banyak? Tentu tidak. Jadi para penggemar burung, jadi bagi seorang pemelihara perkutut yang mengerti katuranggan atau mengenali bakal spek burungnya, itu akan bisa mendapatkan burung yang bagus dengan harga yang relatif murah ya.
Namun kalau untuk harga mendapatkan burung perkutut dengan harga yang murah itu tentunya burung belum bisa bekerja secara maksimal ya, belum bisa tampil mengeluarkan suara yang maksimal karena harganya juga relatif murah. Jadi perlu perawatan, pemeliharaan, ketelatenan, kesabaran. Jadi memang untuk mendapatkan burung yang bagus itu tidak bisa serta-merta dengan waktu yang singkat ya. Kalau kita beli dengan, kecuali kalau memang kita beruntung banget ya. Atau kalau mau instan ya beli burung yang sudah jadi, sudah gacor, sudah manggung, sudah ngowar-ngowar. Tentunya harganya juga lumayan juga. Jadi untuk memelihara burung yang masih belum maksimal kita harus sabar dan telaten, juga harus melatih burung itu ya, memberi makanan yang sehat, memandikan, menjemur, juga memberikan masteran ya, MP3 atau bisa didekatkan dengan burung dari sangkar lain yang berdekatan. Didekatkan dengan burung perkutut yang memang sudah gacor, jadi dia nanti akan terlatih untuk ikut bunyi ya, minimal bunyi dulu. Dengan perawatan yang bagus dia akan bisa gacor pada titik birahi yang pas, dia akan bisa memaksimalkan suaranya guys. Biasanya kita mendengarkan perkutut liar di alam liar, di pepohonan, biasanya kita mikat atau mendapatkannya ketika di alam suaranya bagus ya. Tapi ketika kita rawat sendiri beda. Nah, itu memang harus perlu mengenali karakter burungnya ya. Ataupun kadang kita beli di tempat lain atau di orang lain, burungnya gacor, perform maksimal, tapi ketika kita rawat beda. Bunyi yang dihasilkan tidak seperti waktu dipelihara orang. Nah, itu karena kita mungkin belum tahu perawatannya, speknya burung ini maunya gimana sih perawatannya. Nah, itu harus kita kenali ya. Jadi misalnya kita memiliki burung perkutut yang masih bakalan atau masih calon, itu kita harus memang wajib sabar dan telaten merawatnya ya. Jangan dikarenakan mungkin harganya lebih murah daripada bakalannya kacer, cak hijau atau murai, karena nggak telaten akhirnya wis dilepas saja. Nah itu guys, padahal kalau kita benar-benar merawat, sabar, itu akan bisa, perkutut bisa akan memunculkan bakatnya yang masih terpendam guys. Nah, jadi mungkin dia akan bisa memiliki suara atau power yang kencang, alunan yang indah, dan lain sebagainya. Jadi memang butuh ketelatenan ya. Kalau kita ingin beli burung bagi pemula, ingin membeli burung di pasar atau di mana, sebaiknya tanya-tanya dulu lah pada teman atau saudara yang ngerti tentang burung perkutut. Jadi nanti bisa dikasih masukan ya, perkutut mana yang bagus, jenis apa, keturunan apa gitu. Ya setidaknya kalau pengen rajin bunyi ya yang atau suaranya bagus, pilih yang kelamin jantan ya. Nah, kalau kelamin betina biasanya untuk pancingan saja nanti itu. Jadi ketika kita memelihara perkutut itu sebenarnya bisa membawa keberuntungan atau sebaliknya sih. Nah itu sebenarnya juga tergantung kita sendiri ya, kepercayaannya seperti apa. Banyak juga pemelihara burung perkutut ini yang fanatik sama suaranya saja, tapi ada yang memilih katurangganya. Nah, kalau memilih katuranggan, suaranya bagus, wah dapat bonus ini. Bahkan kalau seseorang itu fanatik sama katurangganya, meskipun burung itu tidak bunyi bertahun-tahun, tetap akan dipelihara bahkan sampai tua, karena ada kepercayaan tersendiri, mungkin akan membawa keberuntungan ya. Seringkali juga terjadi ya, setelah orang memelihara perkutut, entah itu beli, dikasih, atau bahkan dapat burung perkutut yang masuk ke rumah, itu
di keluarganya, rumah tangga, pekerjaannya bisa menjadi lebih baik. Atau bahkan sebaliknya, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang baik bisa kacau karena kedatangan perkutut baru itu. Ketika mendapatkan burung perkutut yang membawa efek negatif, biasanya akan dilepaskan burung itu ke alam liar, maka hal-hal negatif itu bisa kembali ke positif lagi, kembali netral. Biasanya sehat-sehat saja, baik-baik saja, tiba-tiba dapat perkutut jenis apa gitu, jadi berantakan semua. Bahkan anak sering sakit, sering kelahi. Kemudian gitu dilepas saja, guys. Ada juga yang mendapatkan burung pembawa rezeki, jadi setelah mendapat burung itu rezekinya jadi lancar, jadi lebih baik. Ya, itu semua tergantung kepercayaan dan sugesti masing-masing, guys ya. Jadi semuanya itu diserahkan ke para pemirsa, juga para penggemar burung, gimana mereka mempercayainya, atau bahkan cuma hanya mendengarkan suaranya saja, atau fanatik aturangan, ya terserah Anda semua. Kami hanya menyajikan informasi ini supaya bisa dapat, ya harapannya dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi pemelihara perkutut pemula ya. Oke, dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.